Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah as-shadiqul wa'dil amin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahu alazim. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Agus Salim MPD, pengasuh Pondok Pesantren Al-Islam Sumber dari Pulau. Juga guru saya, di sini ada dua guru saya, Ustaz Yusuf Habibie SI, ada Ustaz Musrofi, beliau dari Al-Islam, beliau dari Masjid Kiai. Ketua Takmir, para pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Sedang, serta seluruh pengurus, para jamaah, bapak, ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian. Kalau ayat yang dibaca oleh qari'ah kita tadi, ayat-ayat yang maknanya secara global itu tentang kewajiban puasa, waktunya puasa, dan sebagian tata cara puasa. Nah, ayat yang saya baca tadi yang ada di surat Fatir ayat 28 ini ayat yang menerangkan inilah amal yang harus kita isikan kepada bulan Ramadan besok insya Allah. Mudah-mudahan tidak terlalu lama waktunya. Kalau dihukum jam segini sudah buyar ya, selesai. Sini baru mulai Musrofin ya. Baik ini Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini Allah menerangkan ada 3 amal ibadah yang di bagian akhirnya itu Allah mengatakan tijaratan lan tabur. Inilah perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Lan tabur itu gak kira rugi. Kita apik iki gawe toko lan tabur. PT lan tabur. Toko yang tidak pernah rugi, biar tak di mana-mana kok barokah atau warung barokah. Lantas Allah menyebut ada 3 amal. Barang siapa yang merutinkan
Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yatluna kitabullah, yang ngaji, yang membaca kitab Allah, yang membaca Al-Quran, yang melafadzkan Al-Quran, yang mengkaji maknanya Al-Quran, yang berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini satu. Jadi kita isi Bapak Ibu sekalian, pagi, siang, sore, malam, menjelang pagi, apa ibadah kita di Ramadan nanti selain puasa? Tentu satu, ngaji, tadarus. Ini yang pertama. Kenapa Allah bilang ngaji Al-Quran itu perniagaan yang tidak rugi? Karena memang nggak butuh modal. Ngaji nggak butuh modal, hanya butuh lungguh, tenang, terus kocok-moto sing 15.000 dan pasar keranji. Itu aja. Madem di situ. Habis subuh ngaji, duha ngaji, mantun zuhur ngaji, nunggu azan maghrib ngaji, mari tarawih ngaji, tengah malam setelah sahur masih ada waktu ngaji lagi. Tidak butuh tenaga, tidak butuh biaya, tidak butuh apa-apa, tapi pahalanya besar. Artinya kalau hitung-hitungan dagang itu baginya banyak. Bahkan pahalanya ngaji Quran itu Nabi sudah jelaskan secara detail. Beliau ahlinya Al-Quran, beliau sajadannya Al-Quran, detail sampai Nabi membuat kita boleh hitung pahala walaupun ibadah belum menentukan pahala diterima apa tidak. Kata Nabi, setiap kita ngaji Al-Quran, pahalanya bukan kelipatan berapa juz yang kamu baca, bukan jumlah surat, bukan jumlah halaman, bukan jumlah ayat, bahkan kelipatan dari jumlah huruf. Sampai Nabi detailkan, la aqulu alif lam mim harf, alif lam mim ngaji, mek alif lam mim tok wis oleh ganjaran pinten? 30. Karena alif satu, lam satu, mim satu huruf, hitungan pahalanya 10. Alif lam mim tok ngaji di alif lam mim tok ganjarannya 30. Tapi ya ojo ngaji alif lam mim, kasih tau ngaji. Bagaimana dengan yang membaca satu ayat, satu surat, satu halaman, satu juz? Banyak Pak. Ini ibadah kita di bulan Ramadan. Ada satu kisah ketika pemukiman di Madinah ini, Madinah Nabawi sudah luas dulu. Ada masjid yang pertama, Masjid Quba. Berikutnya Nabi membangun Masjid Nabawi. Nabi fokus di Masjid Nabawi. Masjid Quba disambangi setiap hari Sabtu. Nah, tapi di sana sholat jamaah 5 waktu ada. Nabi menunjuk sahabat namanya Kulthum bin Hib radhiyallahu anhu untuk menjadi imam rawatib di Masjid Quba. Kulthum ini laki-laki ya, bukan di sini Kulthum kan perempuan, di sana laki-laki. Kulthum bin Hib radhiyallahu anhu imami di sana rawatib. Nah, ada keluhan dari jamaah. Kulthum ini kalau imami jahar maghrib setelah Al-Fatihah, amin, baca surat Al-Ikhlas ditambah surat yang lain. Rakaat pertama begitu, rakaat kedua begitu lagi. Al-Fatihah, amin,
Al-Ikhlas dulu, nambah surat yang lain. Maghrib begitu, Isya begitu lagi. Al-Fatihah, Amin, Al-Ikhlas, baru surat yang lain. Isya begitu, subuh begitu lagi, besoknya begitu lagi, minggu depan begitu lagi. Nah, jamaah ini protes. Kultum, sampai ngimami kok lu caranya Fatihah, Al-Ikhlas, surat yang lain unang-unang. Nek pancene sampean milih Al-Ikhlas, kok gak Al-Ikhlas tok terus lupa. Nek sampean milih surat yang lain, kok ada Al-Ikhlas, kok gak langsung surat yang lain. Kata Kultum, gak kakek ngomong, sing nunjuk aku dan iman makin iki Rasulullah, macam-macam. Nek gelem golek imam liya. Nah, menurut jamaah, bacaan yang paling bagus tajwidnya, sifat hurufnya, makharijul hurufnya, lagunya, tidak ada yang melebihi tilawahnya. Kultum akhir, wis menang. Ya wis apa. Nah, pas datang hari Sabtu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di situ. Keluhan para jamaah ini disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasul, Kultum itu kalau imami kok begini, Al-Fatihah, Amin, Al-Ikhlas, surat yang lain terus begitu, Maghrib, Isya, subuh, Maghrib, Isya, subuh. Kenapa kok begitu? Nah, Kultum dipanggil sama Rasulullah, diklarifikasi. Benar, jamaah ngomong leres ya Rasulullah. Nah, apa kok ngono? Li'anni uhibbuha. Itu saya lakukan karena saya sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu yang akan membuatmu masuk surga. Muttafaqun alaih. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu yang membuat kamu masuk surga. Nah, mek surat umpama mek seneng Al-Ikhlas tok mlebu swarga. Dadi nek seneng kabeh isine Al-Qur'an 30 juz kira-kira mlebu swarga. Artinya kita baca Al-Qur'an itu jangan karena tugas kelas. Kita baca Al-Qur'an bukan hanya karena laporan di mutabaari di pondok. Jangan itu boleh, tapi ini semata-mata karena cinta kita kepada Al-Qur'an. Tidak melakukan sesuatu karena cinta, melakukan sesuatu karena terpaksa, itu saja. Kalau cinta, apapun tantangannya dihadapi, itu cinta. Tapi nek cinta, males, ngantuk, tutup Quran, lesu, tutup Quran. Tapi kalau cinta, semangat. Ditarget berapa kata bahasa ini? 4 kali kata. Minimal sekali. Rasulullah SAW kebiasaannya sekali, karena memang belum lengkap Al-Quran, menjelang wafat beliau khatam 2 kali. Dengan tahu bapak ini pinggir dengan khatam. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan didasari karena cinta, jangan karena terpaksa. Pas kumpul-kumpul sahabat, macam-macam ada tua, muda, kerja, nganggur. Nabi bilang begini kepada salah seorang sahabat, Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Pon khatam Al-Quran sabulan bisa. Sebulan satu kali khatam. Tanggal 1 juz
siji, tanggal loro juz loro, akhir bulan alhamdulillah. Nek tanggal 29 ya kebut. Tapi ada sahabat lain yang nyolong, ya Rasul, saya sanggup lebih cepat khatam dari dia. Kalau dia 1 bulan, saya lebih cepat. Ya wes, kata Nabi dituruti, Iqra'ul Qur'ana fi ishri. Kon khatamno 20 dina pisan khatam. 1 hari 1,5 juz. 20 hari. Ada lagi sahabat yang semangatnya luar biasa, ya Rasul saya sanggup lebih cepat dari dia. Ya sudah, kalau gitu kamu Iqra'ul Qur'ana fi ashrin. Kon nek sanggup 10 dina pisan kudu khatam. Dituruti terus semangatnya anak muda. Berarti sedina 3 juz. Sanggup? Tak sanggup? Sedina 3 juz. 1 juz itu berapa menit ya? 30 menit cepat ya, lancar cepat 30 menit. Nah, ternyata ada sahabat lagi yang lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi. Ya Rasul, saya sanggup lebih cepat dari dia 10 hari. Iqra'ul Qur'ana fi sab'in. Bes, kon khatamno saminggu pisan. Ada riwayat lain fi talas. Kon khatamno Quran 3 dina pisan. Sedina kira berarti pirang juz? 10 juz. Sanggup? Sedina 10 juz. Mari sholat berapa juz khatam. Tapi di situ kemudian Nabi mengatakan wala tazid alaihi. Wis ojo luwih cepet teko 3 menit. Karena dimungkinkan kalau orang menghatamkan itu targetnya cepet-cepetan, bacaannya kurang berkualitas, tajwidnya keliru, sifatul hurufnya salah, makhorijnya keliru, dawa dindekno ndek digawakno wis dua brakai nek ngaji. Ada yang nanya, nah tetangga saya itu kok subuh sampai isya khatam, Ustaz, gimana? Ibu luwe apik timbang sampean enggak tahu khatam. Lalu enggak tahu khatam kok ngerasa bisa khatam. Luwe apik. Ini pertama. Mari kita isi waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan ibadah yang bermanfaat dan bernilai pahala besar. Yang kedua, wa aqramus shalah. Salat. Jamaah sekalian, terutama yang muda-muda, kalau kita lihat syariat salat, semua syariat agama Islam apa saja selain sholat, mau puasa, zakat, haji, umroh, silaturahim, syariat itu diturunkan Allah dari langit melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Nabi sedang ada di bumi. Nabi hidup bersama kita di bumi, kecuali sholat. Untuk memberikan perintah sholat, khususnya sholat fardu 5 waktu, tidak begitu caranya. Nabi dipanggil ke langit dari Makkah ke Palestina, Masjidil Aqsa, menembus langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai di atas langit yang ke-7 ada satu tempat namanya Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril pamit kepada Nabi Muhammad, tugas saya mengantarkan kamu cuma sampai di sini, ada batas tempatnya, saya tidak boleh masuk situ, silahkan kamu masuk di situ ketemu Allah. Malaikat Jibril
Disitulah perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 itu. Baru setelah itu Nabi membawanya turun. Artinya ada di sekalian, semua syariat Islam wajib dilaksanakan, yang halal, yang haram sesuai syariat. Tapi perhatian kita kepada sholat harus utama, nomor 1. Itu beda. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya nanti akan mati. Semua mati. Dikubur. Nanti hari kiamat kita dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, dibagikan kitab catatan amal kita masing-masing. Semua ditunjukkan untuk dihitung, ditimbang, lalu menyeberang Shiratal Mustaqim. Semua amal kita, perbuatan kita di dunia dihitung, dihisab. Apa yang pertama kali dihitung? Sholat. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Semua orang muslim dilihat sholatnya nih. Apik sholatnya, bagus. Kalau dilihat sholatnya bagus, hisab amal berikutnya ringan. Dari sholatnya apik, sekalian gampang. Lebokno swarga mungkin ngono bae. Nah, tapi kalau orang ini maju, kitabnya dibuka, catatan amalnya dibuka, dilihat sholat, delok sholatnya, tiba di sholat wajib beda karu-karuan. Kadang sholat, kadang enggak. Kadang sholat terus nyala bangunan di rumah. Macam-macam sendiri. Karena tidak semua satu sholat itu diterima Allah. Nabi mengatakan kami musallin lan tuqbal sholatu illa nisfa. Ono wong sholat sing diterima cuma separuh. Sholat subuh dan diterima cuma 1 rakaat, yang 1 enggak. Lalu si cilik mau mikir apa? Nggak batal sholatnya enggak, tapi yang diterima cuma separuh. Ada lagi yang sholat diterima Allah cuma 1/3. Sholat maghrib 3 rakaat, yang diterima cuma 1, yang lomba nggak diterima. Biasanya sih ganggu sholat maghrib itu apa dia? Apa sih ganggu pikiran sholat maghrib itu? Apa? Ayo mikir apa? Mikir yang lain-lain. Tim futsal menang, kan pertandingan yang pas sebelumnya ada Isa ya. Mikir sholat Isya, futsal, sholat Isya, tanda TV. Nonton kemarin futsal ya? Dan nonton. Ada sih nonton futsal. Iya. Iya. Kalau dilihat sholatnya kok gak pakai api, apakah Allah bilang wis lebokno neraka? Enggak. Allah masih punya kasih sayang. Delok BBE ono sholat sunnah, BBE ono nawafil. Artinya BBE sholat sunnah itu bisa nambahin si bolong-bolong mau bolongnya kakek ya. Ditambah iki kurangnya, ditambah kurangnya. Kalau begitu insya Allah selamat. Tapi Allah tahu wajibnya ditinggal kesunayake. Hanya wajib dibayar. Nah kalau sudah sholatnya sudah jelek, wajibnya jelek, sunnahnya tidak ada, hisab berikutnya posoi, infaki, betonggo, karo keluarga jelas lebih buruk lagi. Itu sholat. Makanya selain sholat itu istimewa dibanding dengan syariat yang lain, nanti di hari kiamat yang dihisab pertama kali kita itu sholatnya. Sholat itu, makanya harus kita perhatikan.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita lihat 5 rukun Islam itu. Kita sedang bahas sholat, tidak bahas syahadat. Zakat, apa hukumnya? Wajib. Tapi wajibnya zakat itu ada nisabnya, ada ukuran minimal. Kalau belum mencapai nisab, belum wajib zakat. Kalau sudah melebihi nisab, baru wajib zakat. Tani ada zakatnya, ternak ada zakatnya, dagang ada zakatnya, semua harta kita ada kewajiban zakatnya, tapi ada batas minimalnya. Sing dunyane gak sampai sakmono, gak zakat, gak apa-apa, gak dosa. Kenapa? Belum wajib. Bertahun gak tahu mustahil terus, nggak apa-apa. Memang belum wajib zakat, itu zakat. Wajib iya, tapi ada batas minimalnya. Kecuali zakat fitrah, masuk beras roti setengah lebih. Itu zakat. Puasa juga begitu. Puasa apa hukumnya? Puasa Ramadan apa hukumnya? Wajib. Saking wajibnya puasa Ramadan itu, Nabi sampai mengatakan kalau ada orang ya sengaja tanpa alasan yang dibenarkan tidak puasa bulan Ramadan sedina tok, gak kosong, gak iso disauri seumur hidup. Gak bisa, karena disengaja kok ganti, tidak boleh. Saking wajib. Tapi meskipun puasa itu wajibnya seperti itu, ada keringanannya. Wanita haid tidak boleh puasa, nifas tidak boleh puasa. Ramadan nanti diganti di waktu lain. Ada keringanan. Orang sakitnya parah, tidak kuat puasa, diganti puasa di waktu lain. Musafir perjalanannya kosong, tidak kuat puasa, tidak apa-apa, tidak puasa, diganti. Bahkan tiang sepuh banget, tidak ada tenaga, tidak ada daya, tidak kuat puasa, kon nyaur kapan mana yang saya kira tidak kuat, tidak apa-apa, tidak puasa, diganti dengan fidyah. Karena memang tidak wajib, bahkan ada keringanan, itu puasa. Nah, apalagi haji. Sejak awal haji itu memang wajib, tapi manis tatoa ilaihi sabila, diwajibkan hanya untuk yang punya istitoah, yang punya kemampuan. Sing gak mampu, saumur-umur, sakeluarga, saanak putune durung bisa haji, gak apa-apa. Boten perlu izin tonggo, panjenengan gak mampu, durung wajib. Nah, mampu. Istitoah itu nopo? Lunas. Sing gak iso lunas dari istitoah. Sehat, aman perjalanan, istitoah yang itu wajib. Yang belum mampu, gak apa-apa, belum diwajibkan. Nah, kalau zakat ada batas minimalnya, kalau puasa ada diskon dan keringanannya, kalau haji ada kewajiban bersyaratnya. Tidak demikian, adik-adik sekalian, tidak demikian dengan sholat. Sholat tidak ada diskon kecuali keringanan jumlah rakaat. Sholat tidak ada, ditunda enggak, dikodok enggak. Sholat itu ada waktunya, ada jadwalnya, ada rakaatnya, ada syarat, ada rukunnya, dilaksanakan persis. Sehat, ngadeg sholat. Dengkulnya gak kena tekuk, lungguh sholat. Nggak bisa lungguh juga, tulang belakangnya nggak bisa tegak, meleset. Meleset pun sakit parah. Hanya tangan nggak bisa bergerak, mata hanya bisa isyarat di kuping. Adzan zuhur
di dunia, baru tidak wajib sholat. Bilangnya ibu bapak, wong sing nunggu keluarga sakit atau rumah sakit, sing nunggu ini ojo nek entek ojo itu. Nek besok, sing penting itu bimbing sholatnya. Nunggu orang kayak nggak mesti. Itu yang penting sholat. Main futsal, jangan melanggar waktu sholat. Ritual, ya, tur, mampir rest area sholat. Nonton itu lagi. Ya, terus rumah kena mampir rest area ini. Memu nyotok terus berjalan. Sholat. Sesibuk apapun kita sholat, bahkan sebanyak apapun dosa kita sholat kok. Bukan kok apa-apa dosa sing sholat, enggak. Kalau orang itu banyak dosanya, sering maksiatnya, tapi masih belum sholat, lumayan bisa nyambung dengan Allah, masih ada hubungannya dengan Allah. Tapi kalau orang sudah banyak dosanya, banyak maksiatnya, gak sholat bisa pedot, tali Allah putus. Terus kalau apa? Dosa tok karena masjid, gak tahu sholat, gak tahu wudu, rusak. Ini, ya, Mas ya, pokoknya sholat. Adzan, mampir masjid. Futsal, bayar satu dunia. Apa olahraga futsal ya? Olahraga futsal. Itu yang kedua, sholat. Kita isi Ramadan kita, sholat fardu kita perbaiki. BBM ini ono sing telat, Ramadan ini jangan telat. BBM ini ono sing gak tahu sunnah, sekarang sunnahnya diperbanyak. Apalagi ada sholat malam. Ada memang orang, Bapak Ibu sekalian, nang masjid itu sholat fardu tok, tidak pernah sepanjang hidup itu sholat sunnah, tidak pernah. Seperti ada orang puasa itu Ramadan tok, ngenteni Ramadan mana poso, Senin Kamis tidak pernah, ayam bid tidak pernah, Dawud apa mana, pokoknya poso ya Ramadan, sholat yang wajib tok, ya tidak apa-apa, cuma kok nunggu. Itu. Satu, yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ngaji, sholat, infak. Kalau saya bicara pahala, infak itu juga bisa dihitung pakai kalkulator. Nah, sholat tadi kan begitu. Sholat si ijen, diterima ganjaran siji. Nek jamaah diterima ganjarannya libur. Nah, itu kan bisa dihitung pakai kalkulator. Cuma kan Allah menghitung pahala itu tidak pakai kalkulator, karena ada faktor hati yang hanya Allah yang tahu. Keikhlasannya, istiqomahnya, kesabarannya itu juga mempengaruhi nilai pahala. Infak itu juga begitu. Kalau orang infak itu dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali apa? Seperti orang menanam satu biji. Satu biji itu tumbuh menjadi pohon, ada 10 cabangnya. Satu cabang buahnya 100. Berarti orang infak 1 juta, insya Allah pahalanya 700 juta. Ikut ikhlas. Faktor yang menentukan pahala. Tapi 700 juta tidak ikhlas, batal kasih tolong. Nah, di ayat ini tidak bahas infak jumlahnya, tapi kondisi hati. Infak itu sirran, boleh sembunyi-sembunyi.
sembunyi-sembunyi belum tentu juga ikhlas. Orang infak terang-terangan kita wong akeh juga tidak mesti riya, tidak mesti. Sing seliden-seliden durung mesti ikhlas, sing terang-terangan durung mesti pamer riya. Boleh dua-duanya, sirran wa alani. Yang penting menjaga keikhlasan. Misalnya ada jamaah yang ingin nambah dana untuk perbaikan lantai 2 Ustaz Yusuf. Datang Ustaz Yusuf, Ustaz, saya punya uang 5 juta untuk nambahin semen. Ini dia. Saking pundi wis boten usah dijaga. Kulo laporkan ngene takbir boten usah. Tulis mawon hamba Allah 5 juta. Nggih pun dapat. Mantun Jumatan, ini kan Jumat dari mantun sholat jamaah Ustaz Yusuf ngumumkan laporan ya, sudah terima dari hamba Allah 5 juta. Kiai dengerin, hamba Allah ini sudah terima 5 juta dari hamba Allah. Jawel koncone sama dulu hamba Allah itu. Buya. Pada waktu menjelang perang Tabuk, para jamaah, perang itu biasanya oleh Nabi diumumkan mendadak. Sesuk berangkat, saiki berangkat. Tapi khusus perang Tabuk itu enggak. Jauh-jauh sebelumnya Nabi sudah umumkan karena perjalanannya jauh, musim kemarau, butuh dana besar, harapannya sahabat mengumpulkan biaya pendanaan. Oke, diumumkan lagi. Begitu Nabi mengumumkan, pagi-pagi Utsman datang, Utsman bin Affan, orang kaya, pedagang, sukses. Ya Rasul, tadi saya sudah membariskan 70 unta mau ke pasar lengkap dengan muatannya. Muatannya 1 unta itu bisa 1/2 ton katanya. Baris begitu mendengar jenengan ini menghimpun dana untuk biaya jihad fisabilillah boten sios. Ini balik 70 unta lengkap dengan muatannya saya serahkan kepada jenengan. Niku sembunyi-sembunyi mau terang-terangan. Semua orang terang-terangan. Nah jadi pasar, kalau berdagang dengan manusia untungnya paling maksimal 50%. Tapi kalau berdagang dengan Allah 700 kali lipat. Baginya akan dulu, akan Allah. Utsman. Agak siang Umar datang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih kaya dari Utsman. Kalau Utsman itu dagang, Umar itu dagang ya. Ini kebun kurmanya luas, sugih. Salah satu kebun kurmanya Umar itu waktu itu ada di dekat Masjid Nabawi, tidak tahu sekarang sebelah mana. Habis sholat zuhur, Umar itu turun ngecek kurmanya karena besok mau panen, sekarang dicek. Terus melaku lewat dalangan kebun sampai ujung dalangan yang sebelah lor. Sampai di sana, saking jauhnya ini dari habis sholat zuhur sampai sana itu ada nasar. Kurma mau panen bagus, luas. Sampai sana ada nasar. Begitu mendengar ada nasar, dia balik-balik supaya tidak ketinggalan jamaah asar. Sampai di Masjid Nabawi jamaah asar disebutnya saking atur. Begitu selesai sholat sendiri, matur kepada Rasulullah, ya Rasul, cik boten ketinggalan jamaah malih kebun kurma ini sedoyo kula
infak fisabilillah. Sopo sing gak jamaah mergo sepeda motor? Ayo habis serah ke masjid. Itu Umar. Nah, Umar ini lebih kaya dari Utsman karena dia pedagang sukses, dia juga punya kebun kurma yang luas. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, jituka binisfi mali. Aku datang kepadamu menyerahkan separuh kekayaan. Separuh. Di total semua kekayaannya, separuhnya dikasih Nabi. Sampai Nabi itu tanya, "Cakai, Umar, cakai, wa madza tarakta li ahli?" Terus keluargamu pengumani apa? Kata Umar, taraktu lahum nisfah, tasik enten separuh. Sopi, cakai separuh ini. Tidak lama Abu Bakar datang. Senior Abu Bakar ini orang kaya sejak zaman jahiliyah. Kayak cilik sugih. Pedagang dia punya toko-toko banyak di Mekah waktu itu. Dagang sukses, kebun kurma sukses, tokonya banyak. Ini lebih kaya dari Umar dari Utsman. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, jituka bikulli mali. Saya datang ke sini menyerahkan seluruh kekayaan saya. Waduh. Nabi tanya lagi, jangan. Wa madza tarakta li ahli? Terus keluarga bukan umane opo? Apa kata Allah? Taraktu lahum Allah wa rasulah. Untuk mereka cukup ada Allah, ada Rasulullah, selesai. Apa mari terus Abu Bakar kelaparan? Enggak juga. Anaknya terus busung lapar? Enggak juga. Baik-baik saja. Nah, nanti di Ramadan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jangan melupakan rutinitas Rasulullah di bulan Ramadan, yaitu loman. Nabi itu lomannya memang iya, tapi begitu datang bulan Ramadan, lomannya berlipat-lipat. Ngerti loman ya? Dermawan. Tiap ke masjid bawa infak. Tiap ketemu anak yatim dikasih infak. Bahkan ada satu amalan mulia yang hanya ada di bulan Ramadan, iftarus shaim, memberi makan orang yang berpuasa. Pahalanya sama dengan persis yang didapat oleh orang yang berpuasa. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, 3 ibadah yang kata Al-Quran tijaratan tahu. Iki mulut dagangan sing gak mungkin rugi. Ngaji, sholat, infak. Semua mawon iling-iling ngoten. Pokoke sak poso iki ngaji, sholat, infak. Ngaji, sholat, infak. Cek gampang iling-ilingan. Poso iki ngaji, sholat, infak. Ngaji hatam ping pira, sholat diapiki, infak diapiki. Sampun nggih? Nah, ini yang kemudian dikatakan